Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-10 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema "Janganlah kamu bersumpah, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak." Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 4, 8 sampai dengan 9, dan ayat 11 sampai dengan 12. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 29b dan ayat 36a. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37 merupakan bagian dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 48. Yesus dan hukum Taurat. Banyak orang belakangan ini merasa biasa-biasa saja dengan ketidakjujuran dan ketidakkonsistenan dalam hidup dan kehidupan bersama mereka di tengah masyarakat. Bisa jadi mereka tidak merasa dirugikan, bahkan merasa diuntungkan dengan situasi dan kondisi tersebut. Padahal disadari, sebuah kebohongan, penyangkalan kebenaran, dan ketidakkonsistenan sebenarnya sangat merugikan diri sendiri dan menimbulkan dampak sosial yang tidak positif. Bila hal tersebut tidak pernah dilatih dan dibenahi, maka akan merugikan diri sendiri dan sesama. Sahabat kuntum yang terkasih, Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini tampil memberikan ajaran baru, menyempurnakan hukum Taurat yang penuh peraturan membelenggu dan membongkar paradigma lama dengan mengajak para pendengar dan pengikut ajarannya untuk menyelami inti hukum, yakni kasih. Oleh Yesus Kristus kita diajak untuk bersikap jujur dan apa adanya, di mana tidak boleh ada kebohongan dan kepalsuan dalam diri kita. Injil Matius 5 ayat 37 menyatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, dan apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sahabat kuntum yang terkasih, kejujuran dewasa ini mahal harganya.
Tidak mudah orang bersikap jujur, walau kepada diri sendiri. Kerap orang menipu diri sendiri dengan berbagai dalih dan pembenaran rasional. Lebih baik bersikap jujur dan apa adanya daripada hidup penuh dengan basa-basi dan ada apanya. Sebab, jika hilang basa serta apanya, tinggallah basinya. Sahabat Kuntum yang terkasih, hari ini Yesus Kristus kembali mengingatkan dan meneguhkan kita agar berani memperjuangkan sebuah kebenaran, kejujuran, dan kekonsistenan karena semua itu akan menimbulkan dan menumbuhkan kebahagiaan dan penghargaan kita terhadap diri sendiri. Kita juga bisa meneladani kesucian dan kekonsistenan hati Bunda Maria sehingga seluruh bangsa menyebutnya sebagai orang yang berbahagia. Semoga sepanjang hari ini kita memiliki hati seperti perawan Maria yang selalu konsisten antara kata dan perbuatan dan jujur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, diri sendiri dan sesama, sehingga kita akan menjadi orang yang berbahagia. Jika setiap ya adalah ya dan tidak adalah tidak, maka tidak perlu ada sumpah keluar dari mulut kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.